Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya senang sekali bisa berada di hadapan Anda semua pada siang hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Aji, latar belakang saya kebetulan sebagai seorang dokter. Ini kebetulan dokter ya. Asal saya dari Bandung. Saya dilahirkan sekitar 30 tahun yang lalu. Usia saya 30 tahun, pas kepala 3, akhirnya kepala 3 juga. Padahal kemarin-kemarin bangga masih kepala 2, sekarang udah kepala 3 ya gitu. 30 tahun yang lalu dari sebuah keluarga yang menurut saya cukup harmonis, cukup bahagia ya. Ayah saya seorang pekerja keras, ibu saya orang yang sangat penyayang, sama seperti kita semua pada umumnya. Keluarga kami keluarga berkecukupan, cuman ayah saya keras dalam bidang keuangan sehingga dia tidak gampang ngasih uang ke kami. Jadi dibatasi biar anaknya belajar seperti itu. Jadi kami walaupun orang tua mampu hidupnya pas-pasan anaknya ngepas gitu. Bapak Ibu, tadi betul kata ibu saya, kebetulan SD, SMP, SMA ranking terus. Ranking 1, 2 itu biasa gitu. Ranking 2 nggak biasa lah, biasanya ranking 1 gitu. Ranking di SMP sekolahnya bagus terus, SMA terbaik di Bandung. SMA baik terbaik di Bandung. Waktu SMA saya terinspirasi oleh sebuah pengusaha, Setiawan Jodi. Dia kan enak jadi pengusaha ya, nggak perlu kerja, nggak perlu apa, dia punya passive income dan lain sebagainya. Nah saya mulai mikir buat punya passive income. Caranya gimana? Wah ini Bapak Ibu, waktu itu tahun 94-an itu mulai ada undian bank. Undian bank ya yang hadiahnya BMW. Saya pikir kalau punya dapat BMW hadiahnya, saya jual setengahnya buat didepositoin, setengahnya saya pakai bersenang-senang gitu ya. Lumayan kalau waktu itu bunga bank 10%. Jadi kalau saya tabungin 200 juta, sebulan dapat 2 juta. Tahun 94 loh Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu SMA itu kan dapat angpau nih, kalau lebaran ya enggak. Lebaran dapat angpau, saya nggak pakai duitnya. Orang lain kan dipakai buat beli baju, beli apa ya, saya nggak pakai. Duitnya saya tabung. Saya tabung di sana. Saya tabung di sana, simpen selama setahun saya tabung. Berharap dapat mobil BMW itu buat dijual dan lain sebagainya tadi ya. Gitu. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, saya ini udah berusaha, padahal usahanya cuma nabung doang ya. Saya sudah berusaha nih, tolong dong kabulkan doa saya pengen dapat BMW yang di bank itu gitu. Pas mau pengumuman, saya tahajud Bapak Ibu, sholat tahajud minta kepada Tuhan. Aduh moga-moga dapat gitu ya. Pas pengumuman hari H-nya nih, pengumuman pemenang bank itu gitu ya. Saya lihat nama saya wah nggak ada nama saya Bapak Ibu. Nggak ada. Tuhan kenapa seperti ini, kan saya sudah berusaha gitu. Waktu itu kan saya belum ngerti tentang konsep usaha ya. Mungkin belum saatnya saya bilang. Saya mau pindahin ke bank yang lain. Kebetulan ada bank lawannya nih. Bank lawannya itu ngasih mobil BMW juga. Depannya M, belakangnya I. Tengahnya Andir. Ya, lo mungkin tahu. Sambil tabungan itu pindahin ke sana. Setelah dipindahin, ya itu lagi berdoa lagi sama Tuhan. Berdoa moga-moga dapat. Pas mau pengumuman, saya bertahajud juga Bapak Ibu. Wah ya Allah moga-moga dapat ini untuk merubah hidupku gitu ya. Pas pengumuman lihat lagi daftar. Nggak dapat lagi. Bertahun-tahun. 3 tahun kalau nggak salah. Saya begitu terus. Ambil dari bank yang ini pindah ke bank yang ini. Ini pindah ke bank yang ini. Berharap bisa punya passive income Bapak Ibu sekalian. Sampai akhirnya saya menyerah. Saya pikir kok Tuhan nggak jawab doa saya sih. Kenapa sih saya udah berdoa. Saya mungkin nggak sopan ya tapi saya sempat marah sama Tuhan gitu. Kenapa saya sudah berusaha, udah berdoa, udah meminta, udah tahajud bahkan, kok nggak dikasih? Apa salah saya gitu? Apa dosa saya? Sempat marah waktu itu. Mulai masuk ke kuliahan, saya masuk kuliah kedokteran. Itu sebetulnya kecelakaan, nggak sengaja. Bapak Ibu, saya takut satu hal, yaitu saya takut darah. Ayah saya bilang, kamu kuliah di kedokteran ya? Waduh, jangan ya. Nanti kalau saya lihat darah, saya semaput gimana? Gitu. Lagi operasi pingsan nanti dokter dioperasi juga karena pingsan gak lucu gitu. Terus nggak apa-apa ikut aja. Ya udahlah karena orang tua nyuruh. Saya yakin saya keterima sih. Belajar juga biasa-biasa aja. Ikut les sih ikut. Tapi ya tadi Bapak Ibu, Anda nggak perlu pinter, cuma perlu yakin. Yakin dan tahu mana yang mau keluar diujiankan. Itu nggak usah belajar semuanya nggak usah. Yang mana yang mau keluar dan yakin. Wah alhamdulillah keterima di kedokteran. Orang keterima di kedokteran kan seneng ya. Yeay di kedokteran saya. Bapak Ibu, cuman yang menariknya dengan sebuah pendidikan kedokteran Bapak Ibu, itu adalah sebuah sekolah yang diajarkan oleh orang yang berhasil. Jadi sekolah itu bukan teoritis, tapi yang mengajari dokter buat jadi dokter itu adalah dokter juga. Praktek langsung dan punya sistem pendidikan. Maksudnya apa?
Anda kalau mau jadi dokter, walaupun Anda takut darah, nggak bisa belah orang, ketika Anda masuk ke sistem pendidikan kedokteran, walaupun takut darah, hasilnya bakal jadi dokter juga. Gitu. Begitupun dengan usaha ini. Usaha ini punya sistem Bapak Ibu. Apapun latar belakang Anda sekarang, mau Anda sebagai seorang karyawan, mahasiswa, pengusaha, background Anda apapun juga, asal Anda ikut sistem pendidikan unicorn, hasilnya Anda pasti sukses juga. Pasti. Bapak Ibu, dunia ini adil apa enggak? Macam-macam jawabannya ya gitu. Awalnya saya pikir adil, pas saya di atas, ranking 1 dan sebagainya. Pas masuk ke dokteran, itu dunia yang berbeda. Karena di sana banyak orang-orang kaya, saya jadi orang-orang biasa jadinya Bapak Ibu. Karena uang pas-pasan, di sana itu, di kedokteran itu orang-orang borju-borju kebanyakan. Mereka pada punya handphone, waktu itu belum zaman handphone, masih zamannya pager Bapak Ibu. Gitu. Tapi teman-teman saya, untung teman-teman baik ya, dulu tuh emang saya sama orang tua dibatasi sekali uang, sehingga waktu pengen punya handphone gak dikasih. Teman-teman saya butuh ngubungin saya dong gitu. Akhirnya mereka minjemin Bapak Ibu, minjemin handphone. Ji, kamu gak ada handphone gak? Gak ada. Nih pinjam punya saya, pinjemin handphonenya. 3 hari kemudian, tanya, kok handphone kamu gak nyala-nyala? Saya bilang, saya gak punya kartunya. Dikasih kartunya, ini kartu. Gitu. 3 hari kemudian, kok gak nyala-nyala handphone kamu? Gak punya pulsa. Dikasih pulsanya. Alhamdulillah teman-teman saya baik Bapak Ibu sekalian. Nah itu sesusah itulah dulu kehidupan saya Bapak Ibu sekalian. Bukan karena orang tua saya gak mampu, tapi karena emang kami dididik dengan keras seperti itu. Lalu, nah ini juga mulai kenal cewek. Sebetulnya dari SMA sih, dari SMP bahkan. Ini kayaknya kalau dijadiin ibunya anak-anak saya nanti boleh juga gitu. Yang ini kayaknya mau dikawin aja. Cuman ternyata butuh modal mendekati wanita, betul tidak? Oh iya. Dan celakanya saya naik angkot ke kuliahan. Kadang-kadang pakai mobil punya orang tua sih, tapi kadang-kadang seringnya naik angkot. Yang deketin istri saya sekarang itu, itu pakai Mercy, pakai Genio dan lain sebagainya. Saya kalah modal Bapak Ibu. Tapi yang penting niat dan keyakinan. Itu dia. Dia lihat ketulusan saya. Dulu kalau mau pacaran, kan pacaran butuh modal ya. Uang saya ngepas nih. Senin sampai Jumat, saya nggak jajan. Uang saku saya tabung. Dari rumah saya bawa bekal. Menu saya adalah nasi dan telur ceplok. Atau mie goreng dan telur ceplok. Wah itu. Bapak Ibu, cuman saya mikir Bapak Ibu. Ini kalau nggak cepat-cepat saya ambil nih wanita ini, keburu sama orang lain. Cuman dari mana modalnya kan? Saya mulai mikir gimana caranya punya duit. Wah itu mulai nyari gitu. Kadang-kadang saya pernah ikut jualan bunga di jalan-jalan di Bandung, pernah ikut ngamen, pernah ikut di kafe orang, yang penting bisa punya uang seperti itu. Orang tua saya nggak tahu sampai sekarang, saya belum pernah cerita ke orang tua saya soal ini gitu. Kalau orang tua saya cerita pasti marah, kenapa nggak minta? Ya malu aja seperti itu. Makanya saya suka kesal sama orang-orang, anak-anak muda yang minta ke orang tua gitu. Udah dilahirin, nyusahin, minta buah buat pacaran gitu. Kenapa nggak punya uang sendiri ya nggak buat pacaran? Saya cuma mesti mikir gitu. Dan mikirnya gak cuma di situ, saya pengen kaya tapi muda gitu. Karena saya sebagai dokter biasanya kayaknya muda apa tua? Tua kan? Sebagaimana pekerjaan lain di luaran, orang-orang sukses kaya di pekerjaan itu biasanya udah tua nih. Orang-orang yang pakai BMW jarang yang masih muda. Biasanya perutnya lebih gede daripada saya, udah botak, udah jalannya begini. Baru punya hal-hal yang seperti itu biasanya. Nah saya pengennya muda, kaya gitu. Kalau tua kaya, ya biasalah gitu. Yang paling parah adalah kalau udah tua gak kaya-kaya, ngapain aja. Heran saya. Bapak Ibu, ada sebuah buku bilang seperti ini. Anda berpenghasilan $1 sebulan, sapar penghasilan $1 juta per bulan, capeknya sama. Betul gak? Tolong lihat deh, mohon maaf nih, tukang becak di pinggir jalan. Kerja kerasnya dia sama direktur perusahaan besar atau upline kita Pak Louis Tandian, capeknya kerja capek mana? Mungkin capek kerja tukang beca itu, tapi hasilnya beda. Waktunya sama, hasilnya beda. Apa yang bedain? Pikirannya. Sebuah buku bilang, the poor is not the one without sense, but the one who's not got dreams. Orang miskin itu bukan orang yang gak punya duit, tapi orang yang tidak punya impian, makanya dia miskin.
Sama Bapak Ibu kerjanya. Anda sekarang nyicil Avanza, nyicil motor bebek misalnya. Kalau kita tapi bedanya kalau nyicil mobil kan sekian tahun mesti nyicil tiap bulan, bete nggak nyicil tiap bulan. Kalau kita kerjain terus dapatnya gratis tahun kedua kali ketiga. Gitu Bapak sekalian. Saya mikir, saya ini emang capek di kedokteran, tapi saya kayaknya masih bisa tenaga nih, punya tenaga buat muda dan kaya gitu. Tapi caranya gimana saya nggak tahu. Caranya aneh-aneh lah kayak gitu. Pernah ngeband juga gitu. Saya gini-gini anak band Bapak Ibu. Saya pegang gitar melodi ini gitu. Bisa. Ayo mau. Mikir, entah itu jawaban Tuhan atau bukan. Suatu hari saya berkunjung ke mantan SMA saya, SMA 3 di Bandung. Saya meminjam perahu buat arung jeram ke Pak Ruli Wahyudi. Saya ketemu Pak Ruli saya minjem perahu. Dia nggak prospek saya. Dia bilang, oh ya tunggu sebentar di sini ya, tunggu di kios. Ada kios tempat nongkrong anak-anak dulu, seperti itu. Lalu pas saya nongkrong, nah saya kedatangan teman saya nih. Teman saya yang udah 3 tahun nggak ketemu. Ketemu saya, terus, nah saya ini tahu banget orang ini Bapak Ibu. Orang ini itu sekolahnya dulu nggak bener, kerjanya kabur, pacaran, dugem, minum, mabok, pulang subuh, dan sebagainya gitu ya. Dia datang ke saya, dia kuliah di ITB memang, tapi kerjanya sama juga. Dugem, biliar, mabok, datang ke saya. Saya lagi duduk, dia datang seperti ini. Ji, kumaha damang gitu. Itu pakai bahasa Sunda yang bagus. Biasanya ngomongnya kasar gitu. Biasanya kasar ngomongannya, tiba-tiba datang ke saya dengan bahasa yang sangat halus gitu. Saya mulai curiga nih. Kenapa nih orang? Kesambat apa enggak gitu ya? Gitu. Kumaha damang, gimana apa kabar baik gitu ya. Saya bilang baik gitu ya, dalam hati sambil bingung Bapak Ibu, bingung ini kenapa orang gitu. Terus dia bilang gini, dia nanya macam-macam ya. Terus dia bilang, Ji, gimana masa depan kamu? Seperti malaikat ngomongnya Bapak Ibu, gimana masa depanmu gitu. Saya mikir, ini gak salah nanya nih. Harusnya saya nanya ke dia kan, masa depanmu gimana gitu. Gak jelas soalnya dia. Ya saya bilang, ya insya Allah bagus gitu. Bapak Ibu, ada 2 hal yang bikin saya anti sebetulnya. Pertama darah. Saya dulu takut darah. Yang kedua, hal yang paling saya benci adalah yang namanya multi level marketing. Saya tuh saking bencinya, saking gak sukanya sama MLM, saya tuh bisa merasakan kehadiran mereka dalam jarak yang cukup jauh. Dan saya rasakan waktu itu, ini ada apa nih? Aura-auranya udah gak enak, udah kerasa gitu ya. Dia ngomong, wah Ji, saya ada bisnis bagus. Dia bilang, wah udah mengarah ke yang tadi gitu ya. Saya bilang, saya nembak langsung. Bukan multi level kan, bukan MLM kan. Dia bilang, pokoknya bagus Ji katanya. Saya bilang, 2 kali nih, bukan MLM kan, pokoknya bagus. Gitu. Tapi bukan multi level kan, pokoknya bagus deh gitu ya. MLM bukan, MLM kan udah pasti gitu, dia gak bohong gitu. Waduh ini gak bener nih, mesti dihindari nih. Saya bilang, ya nantilah kapan-kapan. Akhirnya pisah aja sama dia itu. Setelah dapat perahu dari Pak Ruli Wahyudi, saya pulang, dia pulang. Bapak Ibu, dia mengganggu saya terus. Diteleponin hampir tiap hari, ngajak ketemuan. Pacar bukan, ya enggak? Jadi ketemuan dong. Kayaknya saya tuh kangen banget Bapak Ibu. Teleponin terus. Mungkin ada yang merasa seperti itu? Mungkin suatu hari Anda bakal berterima kasih sama yang digituin begitu kan ya. Karena konsisten Bapak Ibu. Saya pertamanya sebut, gak bisa banyak alasan ya. Tapi karena dia konsisten, terus menerus kekeh. Akhirnya saya menyerah. Oke lah datanglah, kasihan gitu. Sok datang ke rumah silakan. Jam 4 sore datang dia. Nah dia itu datang dengan menggunakan sebuah alat bantu Bapak Ibu. Dulu saya taunya dia naik motor butut. Tiba-tiba dia ke rumah saya naik Baleno baru. Saya bilang, ini teman saya udah sukses nih, pakai Baleno baru gitu ya. Belakangan saya tahu itu pinjam punya pacarnya ternyata. Gitu ya. Wah, ini harus dikasih pelicin biar gampang urusannya gitu. Saya bilang ke bibi pembantu saya, Bi, tolong beliin bakso sama es campur. Saya bilang, buat apa? Buat pelicin gitu. Pelicin bakso ya. Aduh. Wah, saya deg-degan antara multi level atau bukan gitu. Karena aura alat bantunya itu Bapak Ibu sekalian. Dijelasin, ini perusahaan Tiansi MLM, MLM, saya kecewa Bapak Ibu. Ya saya menyesal, kenapa beliin dia bakso sama es campur?
Aduh. Ketika beliau menjelaskan usaha ini ke saya, itu pemikiran saya tentang multi level yang sebelumnya itu patah semua. Saya pikir MLM itu jelek karena mesti ngerasa gerusuk, mesti jual-jual barang dan lain sebagainya, mesti tutup poin setiap bulan, nyusahin orang. Pas tahu multi level yang ini itu beda banget Bapak Ibu. Beda banget gitu. Konsepnya bangun aset. Jadi hasilnya terus mengalir buat kita. Itu beda konsep pertamanya. Nggak jual-jualan, bangun aset. Oh ini menarik. Ini seperti percis yang pernah saya dulu usahakan dulu. Usahakan, padahal cuma nabung doang ya. Percis seperti ini. Terus perusahaannya bagus nih, kuat. Ceritain perusahaannya sekian negara, oh hebat sekali. Produknya kesehatan, oh kesehatannya bagus. Orang selama hidup butuh sehat nggak? Butuh. Makanya dokter nggak ada yang miskin kan? Makanya ini kesehatan, oh ini bagus banget ini, nyambung gitu. Terus marketing plan-nya, nah ini marketing plan-nya, nggak ada tutup poin di awal. Wah. Saya tuh salah satu kebencian terhadap multi level adalah harus tutup poin, itu yang saya nggak suka gitu. Wah ini mah nggak tutup di awal nggak tutup poin ini bagus banget ini. Lalu ada yang menarik apa lagi? Ada BMW gratisnya, wah cocok nih gitu. Oh BMW gratis. Diajarin katanya. Terus apalagi? Bisa dijalankan pada saat waktu luang katanya. Jadi saya bisa tetap koas dokteran sambil bangun usaha ini. Oh menarik ini gitu. Ada orang Bandung yang udah sukses waktu itu namanya Luis Tandean katanya. Oh gila. Wah tertarik Bapak Ibu. Karena kalau lihat muka saya waktu itu dari mulai manyun kayak ubur-ubur. Wah cerah gitu melihat sebuah jalan gitu ya. Tapi ada sebuah ketakutan Bapak Ibu. Saya tuh mau join waktu itu. Pengen join. Wah saya udah deh tabungan saya di bank yang setinggal segitu saya ambil gitu. Saya mau join. Tapi ada sebuah ketakutan. Takut gagal. Kalau gagal gimana? Nanti ketahuin sama orang bagaimana? Nanti udah dikenal tukang obat tapi nggak berhasil gimana? Gitu. Ada ketakutan itu Bapak Ibu sekalian. Akhirnya karena saya takut, saya usir dia dengan cara yang luar biasa. Saya bantai dia. Dia anak teknik kan? Saya anak kedokteran. Yang tawarin obat-obatan kan? Saya bantai. Mana penelitiannya? Mana kandungan obatnya? Kalau orangnya mati mesti diapain? Gimana? Oh, anak teknik dibantai sama dokter, mundurlah dia. Akhirnya dia, pulang. Ya udah deh, Ji, saya pulang. Ciao gitu ya. Saya yes menang. Oh, bangga menang. Tapi kepikiran Bapak Ibu. Kepikiran itu. Dia pulang, malamnya saya tidur jam 2 subuh. Ngapain? Selain mikirin itu bisnis, saya buat daftar nama Bapak Ibu. Buat daftar nama. Orang udah ngebantai buat daftar nama. Jadi kalau suatu hari nanti Anda presentasi orangnya ngebantai habis Anda, sampai Andanya pulang merasa kalah, jangan ditinggal. Telepon besoknya, Pak, apa kabar? Masih ingat saya? Tadi malam buat daftar nama nggak Pak? Gitu. Siapa tahu silver line Anda berikutnya Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalin ya. Sedikit ada cercah positif. Tapi uang terbatas nggak punya. Saya meminjam ke orang tua saya. Gitu. Saya bilang ke orang tua, ke papa, Pak pinjam uang dong 2 juta. Buat apa? Buat ikut Tiansi. Tiansi itu apa? MLM katanya. 3 kalimat saya ngomong, 3 jam diceramahin. Wah nggak boleh begitu, cocok. Iya. Akhirnya Bapak Ibu, informasi negatif masuk lagi. Akhirnya yang udah positif tadi, negatif lagi. Gitu. Sponsor saya waktu itu, telepon saya ngajak untuk ke pertemuan ke OPP. Ji ke pertemuan Ji. Waduh sorry lagi ada tugas misalnya. Ji ke pertemuan, sorry ada yang melahirkan. Ji ke pertemuan Ji, wah kucing melahirkan sekarang. Wah pokoknya ada alasannya. Sampai orang rumah saya bilang, kalau ada orang yang namanya ini telepon, bilang saya nggak ada. Akhirnya cuman karena satu hal lagi. Karena sebuah kegigihan. Dia ngontak saya terus, akhirnya oke lah saya datang. Pas saya datang ke pertemuan seperti itu, saya duduk di daerah situ kurang lebih, gitu. Saya masuk perasaan saya udah nggak enak, gundah gitu. Aduh pengen cepat keluar, nggak nyaman rasanya. Aduh ini dunia lain, apa segala macam, tepuk-tepuk dan lain gitu ya. Handphone pinjaman tadi, saya nyalain alarm 5 menit, 5 menit, masukin gitu ya. Orang di depan panggung ngomong macam-macam, tut. Saya nungguin handphone, bunyi dong gitu. Orang tepuk tangan karena tepuk tangan yang bagus, saya tepuk tangan, bunyi dong handphone gitu ya. Akhirnya 5 menit berlalu dan bunyi, tering. Wah, jahatnya saya Bapak Ibu, ini pengakuan dosa nih. Saya pura-pura,
berbohong sama dia. Sorry, dipanggil senior. Cabut ya, ciao. Pulang Bapak Ibu. Lagi presentasi, saya pulang. Saya nggak tahu tabang dia bagaimana waktu itu ya. Karena saya pulang, saya pulang merdeka dan lain sebagainya. Bapak Ibu, jahat nggak saya? Kalau misalnya dulu ya, sekarang enggak ya. Kalau Anda ketemu orang seperti ini, orang yang udah Anda presentasi, nolak dan sebagainya, diajak ke pertemuan dia kabur, Anda masih mau follow up dia nggak? Follow up Bapak Ibu, karena siapa tahu dia surveillance Anda berikutnya Bapak Ibu. Jangan ditinggal. Waktu itu kan pas presentasi dia promosi tentang seorang yang namanya Louis Tandean dari Bandung. Orang masih muda, sukses luar biasa katanya. Saya pikir, ya udah, saya lihat aja deh. Gitu. Dia bilang, Ji ada pertemuan bagus nih. Pertemuan lagi. Sekarang orangnya luar biasa datang, namanya Louis Tandean. Oh, tertarik Bapak Ibu sekalian, saya pengen lihat orang yang namanya Louis Tandean tuh kayak apa bentuknya. Saya bayangin Louis Tandean itu orangnya ada luka baret-baret gitu ya. Juang bawa senapan dan lain sebagainya. Pas datang ke ruangan pertemuannya, duduk di situ, acaranya mulai nih pertemuan. Lalu selesai acara dipanggil lah Pak Louisnya, orang paling penting. Mari kita sambut Bapak Louis Tandean. Oh, mana orangnya? Ternyata orangnya udah ke depan. Pas dia ngomong, luar biasa, senjatanya mematikan Bapak Ibu. Wah, saya dihajar habis-habisan, akhirnya saya menyerah dan saya join waktu itu Bapak Ibu. Wah, saya bilang, saya mau join. Oke, saya semangat. Mau join. Join bintang berapa? Saya bilang join bintang 3. Wah, oke. Formulirnya silakan saya isi tanda tangan gitu ya. Duitnya mana? Sebentar. Saya buka dompet saya dulu. Saya ambil dompet dengan gaya 2 juta kan? Pas buka dompet, tinggal 5.000 rupiah. Ini bagaimana ini gitu. Akhirnya, wah Bapak Ibu, duit gak ada. Tapi saya pengen join, jadi gimana caranya? Nah untuk waktu itu ketemu di pertemuan seperti itu, dia bilang seperti ini, orang gagal itu punya 1001 alasan kenapa dia gagal. Betul tidak? Kalau ditanya dia, kenapa emang gagal? Alasannya banyak, semua disalahin. Itu sih orang tua saya, lahirin saya pas bulan purnama, misalnya apapun itulah. Semua disalahin. Orang gagal seperti itu, nyalahin orang. Tapi orang sukses, dibilang, orang sukses punya 1001 jalan untuk dia sukses. Akhirnya pinjam. Dengan catatan dan lain sebagainya, saya bilang, ini pinjaman terakhir saya. Belum pernah minjem duit sebelumnya. Saya belum pernah minjem duit, pertama kalinya saya minjem duit ya waktu itu. Uangnya gede, 2 juta lebih. Buat join dan buat beli alat bantu. Seperti itu. Akhirnya punya alat bantu, udah join. Tapi pas mau jalanin tiansinya, waduh, gimana nih jalaninnya? Operasional nggak ada, uang saya udah ngepas. Ditabung buat pacaran. Kalau uang buat pacaran diganggu, nanti gawat, nanti pacar marah-marah ya nggak? Jangan buat kesana kemari kan butuh biaya, buat angkot, buat taksi. Wah, akhirnya ya seadanya, kadang jalan kaki, kadang nebeng temen. Waduh itu perjuangan lah menjalani usaha ini ya. Jadi itu, pertama saya nggak punya operasional, sedikit terbatas. Yang kedua saya nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Jangankan ngomong dengan begitu banyak orang. Dulu saya itu ngomong sama satu orang, itu gemeteran waktu takut. Kalau saya bertamu ke rumah teman, rumah orang, bertamu, itu saya ngumpet di luar. Karena takut mengobrol, apalagi ngajak orang join, itu nggak mungkin buat saya. Saya emang dokter, bisa ngerti ilmu kedokteran, tapi ilmu marketing, ngajak orang join, itu saya nggak ngerti sama sekali. Pertama kali saya presentasi, keringetnya segede jagung. Ngomongnya gemeteran, bervibra, kayak saya lagi audisi Indonesian Idol, vibra gitu, kayak nyanyi, padahal mah takut. Nah gitu, ada sound effect. Kalau pas lagi ngomong presentasi, tiba-tiba ada suara, gitu, tetesan air ini, keringat. Yang takutnya, pertama saya presentasi, itu tahu, prospek itu tahu, saya salah ini, tapi ya tetap join orangnya, karena saya semangat aja. Salah nggak apa-apa, yang penting Anda semangat, pasti berhasil juga nanti ke depannya Bapak Ibu. Kalau kita berkutat di nggak bisa ngomong, orang yang banyak duitnya yang bisa ngomong atau nggak bisa ngomong? Anda mau bayar orang yang nggak bisa ngomong? Ya kan? Anda kalau punya karyawan, cari karyawan yang bisa ngomong atau gimana? Yang bisa ngomong berkomunikasi sama orang, ya enggak? Nah, kalau kita nggak belajar ngomong dari sekarang, beralasan nggak bisa ngomong, selamanya nggak bisa ngomong, selamanya nggak kaya-kaya. Jangan bikin nggak bisa ngomong jadi alasan, bikin sebuah tantangan buat berubah, belajar ngomong supaya bisa ngomong, nanti jadi kaya seperti itu. Jadi jangan pakai alasan nggak bisa ngomong. Itu alasan pertama, saya ya udah lewatin alasan. Karena saya pengen sukses, cari jalan untuk sukses. Gitu. Lalu alasan berikutnya saya selain nggak bisa ngomong, teman saya sedikit Bapak Ibu. Ini orangnya kuper. Teman saya itu biasanya ya itu aja. Kalau nggak buku buat saya belajar, kalau nggak komputer buat main game. Tambah mungkin beberapa mayat yang biasa saya pakai buat bedah-bedah gitu kan. Bedah mayat di rumah sakit. Tapi kalau saya presentasi mayat bagaimana caranya Bapak Ibu? Mayat saya presentasi, Pak, Wen bintang berapa? Bintang 2, bintang 3. Gitu. Adanya diem Bapak Ibu.
Coba kalau dianya bilang, bintang 3, wah serem saya kabur langsung ya. Dari nggak punya teman terpaksa cari teman, terpaksa ketemu orang baru, terpaksa mulai kenalan. Saya mulai prospecting, berkenalan sama orang baru itu susahnya setengah mati Bapak Ibu. Saya pikir kadang-kadang saya lagi ngapain ini ya, dokter-dokter kan nunggu duit. Biasanya nanti kalau nanti saya kerja, saya nunggu di klinik, duit datang, ini nyari-nyari orang gitu. Saya ketemu orang, saya senyum, dia bilang aneh, kamu suka sama saya, cowok misalnya gitu ya. Gak bisa ngomong, gak punya duit Bapak Ibu, terus waktu terbatas. Saya waktu itu masih awal menjalani, masih skripsi akhir, lagi bikin tugas skripsi, tapi kembali Bapak Ibu sekalian, kalau punya tujuan, entah kenapa waktu itu bisa menyusun dengan dirinya sendiri. Kalau kita nggak punya tujuan, nggak punya impian, mau waktu kosong pun ngomongnya apa? Sibuk, ya nggak? Seperti itu. Jadi bikin prioritas, mana yang mesti dikerjakan, mana yang enggak gitu. Dan satu lagi, banyak alasan kenapa dulu saya nggak jalanin adalah karena ya selain tadi ya, nggak bisa ngomong waktu sempit, duit nggak ada, pemalu, ya itu alasan-alasan saya. Gitu. Cuman kembali karena sebuah impian, pengen sukses di usia muda, pengen punya aset, pengen punya sesuatu yang nggak perlu saya kerjakan, tetap menghasilkan uang. Yang paling penting, akhirnya saya kerjakan terus presentasi teman-teman saya. Banyak yang nolak Bapak Ibu sekalian. Terus saudara di presentasi banyak yang nolak juga gitu. Waduh ini gimana, ada teman saya datengin buat saya presentasi, saya ke kosannya dia, terus saya bilang ke dia, saya mau jelasin sebuah usaha. Dia udah tahu saya mau nawarin MLM karena dia tahu saya MLM. Dia bilang seperti ini, Ji, kalau lu nawarin MLM, lihat muka lu aja gua jijik. Bayang Bapak Ibu sekalian. Tadi gituin, gila nih, usaha katanya bisnis besar, enak, tapi kok dibeginiin ya gitu. Apa salah saya gitu, saya cuma nawarin dia waktu itu gitu. Bapak Ibu, dengan tantangan tersebut saya terus jalanin. Yang penting adalah goals hariannya. Tiap hari saya minimal ketemu sama 2 orang. Orang saya temuin, hasilnya gimana terserah, yang penting saya ketemu sama orang. Presentasi 2-3 orang. Akhirnya alhamdulillah ada beberapa orang yang bergabung. Yang pertama, orang yang saya pikir nggak akan bergabung Bapak Ibu sekalian. Adik saya pulang main jam 11 malam. Saya tanya, adik baru pulang ya? Iya, santai nggak? Santai. Bisa nggak bantuin saya? Saya bilang, ngapain? Duduk diem, dengerin saya ngomong. Berapa lama? Setengah jam. Yaudah saya presentasi setengah jam. Ternyata join. Besoknya join bintang 2 gitu. Udah juga teman SMA saya, ini lagi. Dia tuh tahu saya jalanin MLM dan dia nggak suka gitu. Pas saya bilang ke rumahnya, saya ke rumah dong mau main, mau ngapain? Ya mau main aja lah gitu. Pas main, saya bilang ke dia tuh karena tahu saya multi level, dia melihat saya berbeda Bapak Ibu sekalian. Dia ngelihat saya seperti ngelihat hantu, main gitu. Saya bilang, saya mau ini minta bantuannya, saya mau latihan bicara, saya bilang. Latihan bicara gimana? Ya kamu diem, dengerin saya ngomong deh gitu. MLM ya? Iya. Udah ke kamarnya dia tidur di kasurnya dia dengan gaya seksi gitu. Ya, saya di bawah ngobrol, saya presentasi dia. Yang di presentasi sambil ngantuk-ngantuk gitu. Bangun dengerin saya bilang. Udah saya presentasi aja dengan apa adanya gitu, presentasi. Udah presentasi, udah saya simpenin alat-alat tuh mau pulang gitu. Pas mau pulang, udah selesai? Udah. Kenapa ngomong begini ke saya sekarang katanya? Emang kenapa? Ya udah, saya mau join deh besok sama adik saya bintang 3, adik saya bintang 3 katanya. Lalu juga ada yang aneh lagi nih, Bapak Ibu pokoknya Anda yang penting adalah usaha dulu. Mau kayak gimana awalnya, yang penting usahanya. Waktu ngelihat usahanya kita, hasilnya nanti juga bakal ada seperti itu. Yang satu lagi adalah teman saya, pacarnya teman saya, baru putus sama pacarnya. Ini pakai metode psikologis, orang lagi rapuh. Lagi rapuh kan orang kadang-kadang gampang dipengaruhin ya. Saya masuk situ, cewek ini kebetulan cari-cari impiannya, terus saya ngobrol tentang impiannya, dia pengen keliling dunia katanya. Terus saya bilang, nanti teman saya mau kesini, namanya Rizky Kanata gitu. Oke, mau ngapain? Menawarin bisnis, jangan MLM ya Ji, lihat aja nantilah gitu. Saya bilang, saya nggak tahu, lihat aja nanti gitu. Ya udah, datang Pak Rizky, presentasi dia gitu. Wajahnya asalnya cerah, di meja itu cerah wajahnya asalnya. Terus jelasin sama Pak Rizky, ini adalah sebuah multi level Bapak Ibu. Wajah yang tadinya cerah, tiba-tiba langsung stres gitu. Asalnya cerah, jadi pas di presentasi dia responnya nggak bagus, jelek gitu. Wah gitu, stres gitu. Cuman ya udahlah, namanya juga usaha ya nggak, cobain terus gitu. Menariknya setelah beres dengan lapang stresnya, oke, gue join deh gitu. Join besoknya Bapak Ibu, luar biasa. Dari hal-hal yang nggak mungkin, yang kelihatannya nggak mungkin, kayak ini pintu udah ketutup semua gitu. Saya presentasi waktu itu bayangkan,
selama 2 minggu saya presentasi sehari 2-3 orang. Berarti sekitar ada mungkin sekitar 40-50 orang saya presentasi. Yang join cuma 4. Bayang nggak? Presentasi begitu banyak yang join cuma 4. Tapi dari 4 itu nggak sampai 2 minggu saya bintang 4. Bonus pertama saya dari usaha ini 2.150.500 rupiah. Kebayang? Bonus pertama 2.150.500. 2 minggu bintang 4. Alhamdulillah balik modal buat hutang. Ya kalau dipikir-pikir kayaknya nggak mungkin karena itu saya mengerjakan usaha ini udah di titik tutup buku, udah frustasi, udah wah gimana nih gitu. Cuman ya kembali, kalau kita usahanya serius bener pasti jalannya ada dari atas sana Bapak Ibu sekalian. Banyak kendalanya berlanjut ternyata. Saya mulai berkembang punya grup di kedokteran, di mana-mana, di universitas lain udah mulai berkembang, fakultas lain udah mulai banyak gitu, seperti itu. Saya naik bintang 5 2 bulan. Bulan bintang 5, sebelum berikutnya bintang 5 lagi di bawah saya ada, seperti itu. Nah cuman gini Bapak Ibu, kalau Anda bangun bisnis jaringan, itu bangunlah dengan sebuah sistem. Karena kalau enggak tidak bangun dengan sebuah sistem, cara kerja unicorn, PH aku tadi, aset unicorn, saya punya bintang 5, kaki saya bintang 5, besar sekali, omsetnya 100 juta sebulan, tapi karena dibangun tidak pakai sistem, enggak sampai 2 bulan rontok semuanya. Cuman Bapak Ibu, hal yang membantu kita di usaha ini adalah, walaupun kita sibuk, walaupun apapun juga, kita punya produk yang sangat bagus, itu yang paling penting. Jadi lebih mudah dijalankannya. Kalau produk kita nggak bagus, susah menjalankannya. Mau bisnis sebagus apapun, kalau produknya nggak jelas juga hasilnya. Nah produk kita sangat bagus. Gitu. Ini saya udah nyobain berbagai macam produk ya. Hampir semua saya cobain, kecuali Iris saya belum coba ya. Nggak pakai saya, istri saya pakai gitu. Ini waktu itu saya naik motor kecelakaan, wajah saya menghajar aspal. Ini orang bilang, Pak ini kayak korban bom Bali. Bukan, ini korban motor bebek. Ini apa ya? Ya gigi goyang, rusak. Ini bolong, luka-luka ya seperti itu ya. Aduh, ini menderita sekali. Makan aja nggak bisa ini, ngomong aja nggak bisa. Ngomong tuh saya tuh nggak bisa buka mulut. Ngomong tuh begini, oh gitu. Saya minum segala macam. Saya minum kalsium, Cordyceps, zinc, beneficial, dan saya pakai ini, Sibactran oil. Oh ya mungkin ya, yang ditetes, yang oli, yang bukan oli ya, yang cairan itu ya. Saya pakai buat luka-lukanya nih, gitu, Sibactran. Dan ini hari ketiga. Ini hari ketiga. Bayang nggak? Langsung bersih begini Bapak Ibu. Hari ketiga. Orang tetangga bilang katanya Aji kecelakaan ya, mukanya hancur. Iya pas lihat ini, mana hancurnya? Kok nggak hancur? Iya saya bilang, saya pakai Tiansi. Kalau Anda luka segala macam, Sibactran cepat sekali ya memulihkan luka Anda. Seperti itu. Nah ini produknya bagus sekali, banyak terbantu. Jadi kita sendiri lebih pede nawarin ke orang karena produknya memang bagus di Tiansi ini. Lalu, nah ini adalah tantangan terbesar saya Bapak Ibu sekalian. Yang namanya koasisten, pendidikan dokter itu membutuhkan waktu dan energi yang sangat banyak sekali. Ini pulang jaga. Jadi kita itu di sana kerja hampir 36 jam Bapak Ibu seringkali. Bayangkan kalau Anda jadi koas, kadang-kadang kalau lagi jaga, lagi sibuk itu Anda tidur 2 hari sekali Bapak Ibu sekalian. Anda jam 5 bangun, jam 5 berangkat ke rumah sakit. Jam setengah 6 pola pasien sampai jam 7. Jam 7 bimbingan. Pendidikan sampai jam 2, jam 2 bimbingan sampai jam 4. Jam 4 langsung sambung jaga malam. Kalau pasiennya banyak, semalam nggak tidur. Pasien banyak sampai subuh lagi. Subuh jam 5-an mandi. Kita mandi, pola pasien sampai jam 7. Jam 7 bimbingan sampai jam 2. Jam 2 sampai jam 4 bimbingan lagi. Bikin tugas sampai jam 10 malam. Tidur jam 11 sampai jam berikutnya lagi. Kalau mau ujian nggak tidur 2 hari. Bayang. Dulu impian saya itu tidur Bapak Ibu. Saya tuh mimpiin pengen bisa tidur enak gitu, tenang gitu. Karena ya gini, tidur 2 hari sekali kebayang. Di sini ada yang sesibuk saya nggak? Sampai kadang-kadang 2 hari nggak tidur. Ini kalau kita lagi operasi besar, operasi bongkar kepala, kadang-kadang kita masuk ruang operasi itu sebelum matahari terbit. Kita keluar ruang operasi, matahari udah terbenam lagi. Jadi kita masuk ruangan itu gelap, pas pulang gelap lagi. Ini mataharinya kemana ya? Kalau emang kita nggak belajar manajemen waktu, kalau nggak ada unicorn yang bantu grup saya berkembang, nggak tahu sampai sekarang, sampai apa sekarang. Kalau nggak ada unicorn. Kita tidur tuh dimanapun lah. Ini habis operasi, gantian jaga, gantian operasi, tidurnya di mana aja, yang penting bisa tidur. Jadi Bapak Ibu kebayang, kami itu, miskin waktu. Kami soal harta, ya nggak masalah. Duit banyak kita Bapak Ibu, penghasilan kita bisa 1,5 miliaran sebulan dokter. Tapi waktu sangat kita minim sekali, sangat miskin sekali. Kami berharap dari usaha ini, kita punya sebuah aset yang bisa menggantikan kerja kita, yang kita bisa menikmati hidup. Itu yang paling penting. Ngapain punya uang banyak, tapi nggak punya waktu buat menikmatinya. Kalau bicara bisnis, kita bicara soal hasil. Hasil alhamdulillah, dari mulai bergabung bulan pertama, hasil udah saya rasakan gitu.
Pas saya koas, saya termasuk, bayangin, 2 bulan bintang 5, bonus saya tuh 1,5-2 jutaan setiap bulan. Dulu saya mau pacaran aja mesti nabung dulu, tiba-tiba nggak lama, punya tambahan penghasilan 2 jutaan setiap bulan. Enak nggak pacarannya? Enak Bapak Ibu, impian tercapai. Impian belum pacaran tercapai Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bisa beli handphone, dulu handphone saya kan minjem. Akhirnya nggak lama beli handphone paling baru waktu itu, yang udah paling berwarna lah. Banyak, terus saya bisa biayain sekolah sendiri Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu di sini, Anda yang masih kuliah, masih belajar, ayo usaha ini bisa ngebantu kita untuk punya penghasilan. Sehingga kita bisa sekolah, bisa kuliah dengan uang kita sendiri. Nggak usah nyusahin orang tua, Anda bisa ngasih bahkan ke orang tua Anda kalau Anda mau. Dan bisa nikahin anak orang Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tuh waktu ngelamar istri saya, itu nggak saya ngelamar. Jadi kita ngobrol-ngobrol doang, dia tahu saya di Tiansi, dia bilang ya udah kapan mau nikah gitu. Bayang nggak? Biasanya orang kan sekolah selesai, sarjana, cari kerja, mapan dulu, baru nikah, ya enggak? Saya belum jadi dokter, udah menikah Bapak Ibu. Siapa takut, kan punya penghasilan, ya enggak? Dulunya orang-orang banyak yang melecehkan saya Bapak Ibu sekalian, meremehkan, melecehkan. Kadang-kadang saya seperti Nabi Musa. Jadi orang-orang taunya saya terkun, dokter dukun. Hati-hati, jangan ditiansiin sama Aji. Nanti kamu jadi terkun, dokter dukun gitu. Bapak Ibu, Anda pun yang sekarang lagi kerja, yang nggak usah ninggalin kerjaan nggak apa-apa. Tapi Anda bisa kerja dan serius ngebangun usaha tiansinya. Kan bagus ya nggak? Kalau misalnya Anda seorang guru nih, tadi ada yang guru kan, guru SD tapi bintang 8 juga, bagus nggak? Bagus Bapak Ibu, mantap. Gitu. Yang penting apa? Anda mau bagi waktu, mau capek, mau lebih susah. Ya hasilnya sepadan. Waktu saya lulus, penghasilan saya di Tiansi itu kurang lebih 2-3 kali lipat gaji dokter pada umumnya waktu itu. Bayang, Anda kalau misalnya lulus sekolah ya, punya penghasilan passive income, jangan gede-gede deh. Passive income-nya sama dengan gaji rata-rata aja. Anda masih mau kerja nggak? Enggak kan? Gitu. Anda yang sekarang kerja, tiba-tiba dapat passive income, besarnya adalah sebesar gaji Anda sekarang. Masih mau kerja nggak? Enggak kan? Dengan kerjaan yang lain, ya enggak? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ditanya, dok, sekarang praktek di mana? Saya paling bingung jawabnya Bapak Ibu sekalian. Karena sampai sekarang saya belum praktek. Belum praktek, karena udah lulus ya gimana ya? Ngapain? Mungkin nanti ke depannya ya, saya ingin beramal ilmu saya. Kalau kadang-kadang kalau ada orang ke rumah, berobat ke saya nggak pernah minta bayaran. Seringkali saya kadang-kadang kasih, biar dia beli obat dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi bisa praktek gratis Bapak Ibu sekalian, itu sangat mulia sekali insya Allah ya. Lulus sebagai dokter, benar gitu. Karena banyak waktu, duit ada, ya udah kita mulai ngerjain yang lain. Presentasi lebih kencang lagi dan bisa sekarang jalan-jalan. Nah ini misalnya. Dulu Bapak Ibu saya belum pernah naik pesawat, beneran deh. Saya sebagai dokter tuh gak pernah kepikiran naik pesawat, yang penting praktek, naik pesawat jangan, nanti kalau naik pesawat pasiennya sama orang lain. Tapi di usaha ini kita naik pesawat, omset nambah terus Bapak Ibu. Pertama saya naik pesawat kayak orang kampung. Waduh, emang dari kampung sebetulnya sih, kampung Cicahem Bandung ya. Naik pesawat itu, pertama kali pesawatnya take off, saya tuh kayak orang sampai kayak histeris gitu. Wow gitu, setelah saya nanya, Pak pertama naik pesawat, saya bilang, iya gitu, waduh, lagi gak pernah naik pesawatnya. Tapi karena usaha ini, Bapak Ibu, alhamdulillah subhanallah, jadi hampir se-Indonesia saya udah ubak semuanya. Kecuali Papua, semua provinsi udah saya kunjungin Bapak Ibu sekalian. Karena usaha ini. Satu hal yang penting adalah, selain kita punya uang, kita punya waktu Bapak Ibu, itu yang sangat berharga. Uang hilang 1 miliar, bisa cari lagi nggak? Bisa. Waktu hilang sedetik, mau beli pakai apa? Bisa. Banyak teman-teman saya, orang tuanya kaya-kaya, pengusaha besar atau dokter spesialis yang sangat tersohor di Bandung, tapi anaknya nggak jelas. Saya pernah ketemu anaknya juga, bukan menghina mereka ya, anaknya narkoba dan lain sebagainya karena bapaknya terlalu sibuk bekerja. Ini saya nggak mau. Saya pengen titipan Tuhan ke saya, anak saya bisa rawat dengan sebaik-baiknya. Jadi saya sekarang punya uang dan punya banyak waktu untuk keluarga. Ya. Kalau kita liburan enak Bapak Ibu sekalian. Kalau orang Anda kerja, bukan merendahkan yang kerja ya, cuma ini perbedaannya aja. Kalau kerja kan liburan mesti bareng-bareng ya enggak? Pas cuti lebaran misalnya. Makanya di Bandung itu kalau misalnya lagi lebaran, jalannya penuh banget kan, yang mudik. Nah, karena rame-rame semuanya gitu. Tapi kalau diusahain Anda punya passive income, kapanpun Anda mau cuti, mau liburan, mau mudik, bisa Bapak Ibu sekalian, bisa. Ini liburan di Anyar, ini kosong, ini hotelnya gede banget tapi kosong. Kayak punya saya sendirian kan hotelnya. Pantainya juga sama. Ini biasanya kalau lagi liburan penuh pantainya, tapi ini kayak sendirian punya kita. Enak Bapak Ibu, nggak perebutan sama orang, ini liburan. Jalan-jalannya pun nggak cuma di dalam kota, keluar negeri. Kemarin ke Singapura sama ibu, adik-adik, dan downline juga ke Universal Studio. Wah ini dulu nggak kepikiran Bapak Ibu sekalian. Libur sama ibu ya. Ibu saya ajak naik roller coaster Bapak Ibu, wah serem.
Dan ini Bapak Ibu sekalian, senang karena kita bisa bulan madu kapanpun kita mau. Lagi di Singapura juga, ya kita kalau menikah sama pasangan kita kan janjinya apa nih? Saya akan membahagiakanmu, ya enggak? Memberimu segalanya, tak akan meninggalkanmu. Ya buktinya apa? Tadi kawin ditinggal kerja, ya enggak? Temu sama bosnya terus, kawin aja sama bosnya sekalian. Bukan saya jelekin kerja, bukan. Tapi kita udah punya pilihan di sini. Ada pilihan untuk lebih baik lagi. Jangan sampai Anda menikahi istri Anda tinggal kerja. Pas pulang setelah Anda pensiun, ketemu istri Anda bingung, kamu siapa? Yang dulu saya nikahin gak seperti ini bentuknya. Kata istri, jangan amnesia mas, ini aku kau tinggalkan 60 tahun buat kerja. Yang seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nikmatilah, nikmati hidup ya. Jalan-jalan, honeymoon tiap bulan ya, seperti itu. Wah, ini di Singapura juga ya. Nah Bapak Ibu sekalian, aduh, ini kebahagiaan buat saya. Punya waktu untuk orang yang saya cintai. Bapak Ibu, apakah Anda punya orang yang Anda cintai? Pengen ditinggal-tinggal terus? Pengen diajak main? Ayo. Masa ini jawabannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekarang untuk bangun usaha ini Anda perlu meninggalkan mereka mungkin tapi nggak lama. Cuman 2-3 tahun kerja serius, saat Anda jadi, Anda punya banyak waktu dan penghasilan untuk bersama mereka terus Bapak Ibu sekalian. Di Thailand, wah, dan banyak hal lain di dunia ini yang bisa kita lihat yang aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Jangan cuma tinggal di brau aja, taunya brau call doang. Nanti lama-lama jadi kayak batu bara muka Anda nanti. Jangan. Dunia ini begitu luas sekali. Ini ke Cina, Bapak Ibu. Wah, negara Cina adalah negara yang harus Anda kunjungi. Negara yang sangat besar, luar biasa. Tidak ada yang nganggur. Negara Cina pertumbuhan ekonominya sangat tinggi. Kemarin waktu tahun 2000-an, ekspor tekstilnya mencapai 8.000%. Bayang, sangat tinggi sekali. Cadangannya defisit sangat tinggi, kenapa? Karena mereka etos kerjanya luar biasa. Saya pas ke Cina, itu nggak pernah ngelihat orang ngamen, gelandangan tuh nggak pernah. Orang tua yang udah bongkok, jalannya pun mereka berusaha jualan. Anak muda nggak ada yang di pinggir jalan gambreng-gambreng, malangnya nasibku, ngopi, ngerokok tuh nggak ada. Semuanya mereka kerja, kebayang nggak? Makanya bisa segede itu negaranya karena etos kerja mereka luar biasa. Luar biasa. Padahal mereka komunis loh. Komunis, nggak kenal Tuhan. Anda kenal Tuhan nggak? Wah, bisa buat sebuah peradaban yang luar biasa ya. Tebangan Tiananmen, kali ini. Nah kalau ke sini, naik tangga ini capeknya setengah mati Bapak Ibu. Bagi naik ke sini, ngos-ngosan. Bayang nggak yang bikinnya gimana? Dan ini mereka bikin bukan di lembah gunung, di puncak gunung. Panjang 6.355 kilo. 6 kali jarak Jakarta-Surabaya, bikin tembok beginian. Manusia yang bikin Bapak Ibu, bukan jin. Kekuatan manusia, kalau dipakai dengan benar bisa menciptakan keajaiban dunia. Kenapa nggak keajaiban di dalam rumah tangga Anda sendiri? Satu lagi Bapak Ibu sekalian, usaha ini tidak kaya sendirian. Kalau saya jadi dokter, kaya sendirian, sehat-sehat sendirian, paling mau pasien dan lain sebagainya. Tapi di usaha ini kita bisa bantu orang kayak kita. Kita nggak cuma nyembuhin penyakitnya, tapi nyembuhin kantong mereka juga. Ini teman-teman saya waktu saya ajak ke Thailand. Pak Gunadi bintang 8 saya ini, dia sebulan waktu itu beli 2 mobil, kebayang. Yang teman ini bebas dari zat-zat terlarang. Wah seneng Bapak Ibu kalau lihat orang-orang yang kadang-kadang lebih kampung daripada kita, keluar negeri. Kadang-kadang kalau lihat mereka bisa beli mobil, bisa keluar negeri itu senang banget Bapak Ibu sekalian. Kesenangan yang melebihi penghasilan yang saya dapat. Karena kita bantu banyak orang. Ini motor perjuangan saya. Akhirnya itu ada motor ya, kemana-mana saya naik motor ini. Ke Cirebon naik motor berjam-jam, pulangnya serem banget Bapak Ibu. Jam 6 sore itu serangga keluar sampai jam 7. Jadi kalau kita buka, kalau hujan, tutup mata, nggak kelihatan jalan. Kalau buka mata, serangga masuk ke mata. Wah itu, kadang-kadang kalau lewat hutan gelap gitu, oh, ini saya sama hantu udah nggak takut, sama setan udah nggak takut, udah pasrah. Tapi yang paling takut apa coba? Ban bocor. Aduh gitu ya, inilah perjuangan. Kadang-kadang saya pikir, ngapain saya ke Cirebon jauh-jauh naik motor buat bangun kerja bisnis orang. Ya karena sebuah tadi impian mempunyai sebuah aset penghasilan pasif income tadi Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, yang jelas Anda nggak perlu berkecil hati. Nggak perlu pas menjalankan banyak kendala, banyak masalah, yang penting Anda tetap berbesar hati. Kenapa? Nah ini saya lihatin sebuah ilustrasi ya. Ini perjalanan saya keluar daerah, sering saya foto-foto. Anda lihat pesawat sama orang itu gede mana? Gede pesawat jelas ya. Tapi kita naik lebih tinggi lagi sedikit. Ini foto saya sendiri nih. Ini pesawatnya ya. Orangnya mana Bapak Ibu? Ketik ini mungkin ya. Mungkin ini orang, udah nggak kelihatan. Nah ini lebih tinggi lagi. Anda kelihatan nggak di sini? Nggak kelihatan ya, orang udah nggak kelihatan. Nah ini, mana Kalimantan? Mana Berau? Mana hotel ini?
mana Anda? Nah, kelihatan Bapak Ibu. Sekarang kita lebih tinggi lagi, ini bumi dibandingkan dengan planet-planet yang lain ya. Kita bandingkan bumi dengan planet yang Jupiter. Ini planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, ini bumi Bapak Ibu. Kayak kelereng. Mana Kalimantan? Berau mana Berau? Kalau kita balik ke sini mungkin di sini Berau kayak debu ya. Kita mungkin debunya debu. Tapi kalau kita lihat ini, Kalimantan itu debu dibanding planet-planet yang lain Bapak Ibu. Kalau kita lebih lanjut dengan matahari. Matahari segede gini, ini tadi Jupiter. Bumi itu ini Bu, titik. Bumi ini debunya matahari. Berau mana? Debunya debu, punya debu, punya debu, punya debu, punya debu, itulah kita. Ini matahari. Dibanding bumi, bumi titiknya matahari. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini matahari. Ini namanya galaksi. Matahari bagaikan debu di galaksi. Pertanyaan saya, mana bumi? Mana Kalimantan? Mana Berau? Mana Anda? Mana kita? Hampir nggak ada Bapak Ibu sekalian. Ini galaksi. Ada 200 minimal, punya 200 miliar bintang. 200 miliar matahari dalam sebuah galaksi. Dan ini adalah kumpulan galaksi. Bayang. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kita ini mana? Nggak ada. Mana Bima Sakti? Mana matahari? Mana bumi? Mana Kalimantan? Mana Berau? Mana kita? Debu, punya debu. Punya debu lagi, berdebu. Punya debu lagi, berdebu, berdebu, berdebu lagi. Kita nggak tahu sampai ke berapa kali debu. Itulah kita. Dibanding alam semesta ini, kita nih nggak ada apa-apanya. Nggak ada bahkan. Seperti itu. Maksud saya apa Bapak Ibu sekalian? Kelihatannya. Bila rendah hati. Apapun kita sekarang ini, mau seorang pejabat, mau seorang segala macam pun, jangan sombong. Karena kita ini di mata Tuhan, sama. Nggak ada apa-apanya juga. Tapi pun Anda nggak harus takut. Inilah orang yang berani Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang kalau kita presentasi orang yang lebih tinggi tingkatnya dari kita, pangkat daripada kita. Misalnya Anda mau presentasi orang manajer, direktur, suka takut nggak? Suka takut. Tapi jangan takut. Karena apa? Karena dia dan kita sama-sama debu. Yakinilah Bapak Ibu ada sebuah kekuatan maha dahsyat yang bisa mengatur ini semua. Termasuk pertemuan kita pada sore siang hari ini nggak asal aja. Tapi ada yang mengatur. Saya datang ke sini, Anda datang ke sini, kita sama-sama bertemu di ruangan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda sekarang lagi putus asa, lagi susah dan lain sebagainya, butuh solusi, percayalah, ada sebuah kekuatan maha dahsyat yang nanti akan membimbing Anda keluar dari masalah Anda ke depannya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya alhamdulillah, ya, saya yakin aja, waktu itu juga saya jalanin banyak tantangan, kendala, kesulitan, kadang-kadang saya suka frustasi Bapak Ibu sekalian, tapi yang penting lakukan terus, akhirnya alhamdulillah. Di Bintang 8, saya kebeli Mercedes-Benz. Ini belinya nggak sengaja Bapak Ibu sekalian, Mercy ini. Saya waktu itu pakai mobil Kijang. Cuma sering dipoyoin sama upline saya. Kamu mobilnya Kijang tua, lama, butut lagi katanya. Kok kayak kotak dicat hijau dikasih ban katanya. Wah saya panas gitu. Tapi ya gimana lagi, udahlah saya kan orangnya rendah hati gitu ya. Bapak Ibu, ini juga apa ya, kebayang. Ini dokter baru lulus 1 tahun waktu itu, udah beli Mercy. Jarang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bukan karena saya hebat, tapi karena usaha ini Bapak Ibu. Usaha yang sedang Anda geluti sekarang ini. Bisa membuat apapun yang Anda inginkan bisa tercapai juga Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Yang paling dahsyat itu ketika Anda diumumkan sebagai pemenang. Waktu itu acaranya di Pantai Karnaval Ancol. Kayak tadi Pak Agus misalnya diumumkan sebagai pemenang Bapak Ibu sekalian ya. Cuman menariknya Bapak Ibu, nanti pas Anda dapat seringkali Anda bakal dikerjain. Bikin deg-degan. Bikin gak enak tidur. Saya waktu mau pengumuman, kita ngejarnya itu menerima reward Bintang 8 ke atas ya, ngejarnya kan gak sebulan 2 bulan, tapi setahun atau 2 tahun ke belakang. Kita kejar bertahun-tahun, nah ini pas saya mau terima mobil, pas mau pengumuman, dibilangin sama upline saya, Ji katanya, wah selamat Ji, kamu masuk ke 50 besar calon penerima mobil tahun ini katanya. Wah, saya masuk ke berapa? 50 besar, masuk 50 besar calon penerima mobil gitu. Terus saya nanya, mobil yang dibagiin berapa? 30 mobil katanya. Loh, aneh gitu. Saya masuk 50 calon penerima, tapi mobil cuma 30 gitu. Saya nanya ke upline saya masuk ke yang 30 besar enggak? Bilang, nah itu, kayaknya enggak masuk deh. Lah, kamu ngapain ngomong seperti itu? Memberi harapan palsu saya bilang. Katanya dapat, tapi enggak gimana sih katanya. Biasanya saya kejar terus, ketemu upline juga dibilangnya sama upline, gimana nih saya enggak dapat. Apa kamu mesti pergi ke Ancol enggak gitu? Upline saya bilang, berangkat aja. Siap menang, siap kalah, kata upline saya seperti itu.
Berangkatlah ke Ancol, bawa istri, bawa anak, gitu ya. Pede-pedean Bapak Ibu sekalian berangkat ke sana tuh, kalau misalnya yakin mau dapat ya, nanti Anda kalau misalnya mau dapat yakin, Anda bakal bawa keluarga Anda, orang tua Anda gitu, istri Anda misalnya atau suami Anda supaya menyaksikan penerimaan Anda sebagai memperaih reward di sana gitu. Nah, saya pas acara ini Bapak Ibu sekalian, acara di Ancol ini acaranya begitu megah. Puluhan ribu orang datang, panggungnya besar sekali, acaranya luar biasa, penari, penyanyinya banyak sekali. Tapi pas acara ini saya sama sekali nggak menikmati acaranya Bapak Ibu sekalian. Deg-degan terus. Pas datang juga ke sana. Datang ke sana gitu ya, sama ketemu sama orang, wah Pak selamat ya bakal dapat gitu. Saya bilang iya moga-moga. Di OPP sebelumnya diumumkan, mari kita sambut Bapak Aji, calon penerima mobil tahun ini. Maju ke panggung sambil teriak-teriak sambil bingung, ya nggak dapat gitu ya, kalau nggak dapat gimana gitu, udah diumumkan gitu. Karena berangkat Bapak Ibu, acaranya bagus sekali, cuman saya nggak nikmatin sama sekali. Kenapa? Karena saya pundah gitu. Nah dapat apa enggak mobilnya, dapat apa enggak mobilnya gitu ya. Caranya jalan terus sampai pada saatnya pengumuman penerimaan mobil. Si MC-nya ngomong, sekarang adalah saatnya pengumuman peraih mobil tahun 2009. Wah jeng-jeng lagunya gitu kan ya. Wah semakin deg-degan Bapak Ibu, wah duduk gitu ya. Wah tegang banget gitu. Pemenang nomor 1 dari kota Jakarta. Wah bukan saya kan, saya dari Bandung gitu. Kan gitu. Berikutnya dari kota bukan saya. Bukan saya gitu ya. Panggil lagi dari kota Bandung. Wah Bandung. Wah Bapak Ibu. Jantung saya makin berdebar kencang. Duduk. Wah Bandung gitu. Dia pakai kacamata. Panggil lagi. Dari Bandung lagi. Duduk. Bandung lagi. Dia punya stokis. Aduh kenapa kemarin saya nggak buka stokis, saya bilang. Berarti bukan saya juga dong, bukan. Dari Bandung lagi. Anaknya baru 1. Anak saya 2. Dari Bandung lagi. Bandung lagi. Duduk. Karu-karuan gitu ya. Dia seorang ibu rumah tangga. Terus panggil lagi. Terus dari Jakarta. Habis nih Bandung. Ya berarti gak dapat dong. Bapak Ibu, itu saya ini fisiknya kuat. Tapi entah kenapa saat itu tiba-tiba lutut saya lemah sekali. Langsung berak duduk gitu ya. Waduh. Nah gini, istri saya megangin. Sudah sabar. Tahun depan. Iya tahun depan. Grup saya di samping saya ada di situ. Ayo Pak Haji, masih bisa dapat Pak. Lalu, nah udahlah, apa yang saya datang, tenang Ji, masih ada gimana dalam hati saya. Udah dipanggil semua, ya udah habis Bandung, tahun depan aja lah, saya pikir gitu. Dari Bandung lagi, saya udah gak ngarepin tuh Bapak Ibu. Udahlah, paling bukan saya lagi gitu. Dari Bandung lagi, oi kamu Ji. Mati, enggak lah, udahlah. Dia dikenal sebagai Kung Fu Panda katanya. Ntar dulu, badannya mirip sama saya, sambil mikir gitu, tiba-tiba dipanggil. Aji Sukmana. Kayak mimpi. Luar biasa lah, nah mesti alamin sendiri lah. Kalau ada orang gak percaya mobil dikasih gratis, sama saya pun setelah terima mobil, seringkali gak percaya saya dapat Bapak Ibu. Saya lagi pakai mobil sama istri nih, gitu ya. Enak gitu, karena mikir, ini beneran gak mobil saya gitu. Karena di pekerjaan kita punya mobil harga 500 miliar kapan Bapak Ibu? Entah kapan ya enggak. Banyak orang boro-boro kapan, mungkin enggak pernah kepikiran. Karena pekerjaannya enggak pernah nyampe. Tadi juga, Agus juga sama, nanti bakal kaget sendiri nanti. Luar biasa. Anda kalau serius di usaha ini ngerjainnya bener, Anda bakal terpaksa terima BMW, terpaksa terima. Pas masuk dealer BMW-nya, saya juga bingung. Saya dulu sering masuk dealer BMW buat afirmasi mobil ya, tapi pas masuk buat ngambil punya sendiri. Bener Bapak Ibu. Jalan kaki biasa tapi kayak melayang jalannya. Melayang, kayak terbang gitu. Dan masih berpikir, bener enggak ini itu? Masih kayak gitu Bapak Ibu. Harus rasakan itu. BMW sampai baik beda Bapak Ibu. Enak banget mobilnya. Hening, nyaman gitu ya. Bapak Ibu, kenapa saya bisa cerita seperti ini? Karena saya ngalamin sama seperti, bukan saya nyombongin menghina yang naik motor, enggak. Saya ngalamin seperti itu, cuman saya disebutnya sadar kemiskinan. Kalau udah miskin, ya mbok sadar, berubah. Jangan udah miskin, pun ulet jadi miskin, masuk neraka aja nantinya ya. Anda nyicil motor sama ngejar BMW, capeknya sama, keringetnya sama. Nyicil Avanza dan sebagainya, capeknya sama, keringetnya sama, mending dapat yang gratisan aja ya, seperti itu. Tadinya gak percaya, jadi hati-hati dengan pikiran kita. Saya punya buku impian di rumah,
Hukum piano itu udah hilang. Saya pernah nyimpan gambar mobil BMW. Warnanya abu-abu. Pas saya lihat lagi, subhanallah. Apa yang pernah kita bikin, gambarnya kita tempel, walaupun udah lupa, kejadian beneran. Hati-hati. Karena mikir Anda cuman Avanza, motor, kejadiannya itu hati-hati. Ya, seperti itu. Dulu saya bilang kepada Tuhan bahwa di mana kau? Aku udah menyimpan uang tabungan buat BCA. Buat bank itu, sama bank ini, buat dapat hadiah mobilnya. Kenapa nggak dijawab? Katanya Tuhan maha mendengar, maha menjawab doa hambanya. Di mana kamu? Ternyata Tuhan menjawab doa saya Bapak Ibu, tapi nggak langsung. Kebayang kalau waktu itu saya dapat mobil BMW-nya, saya jadi orang malas. Tuhan menjawab saya dengan mengirimkan hambanya yang lain. Apa-apain saya untuk apa? Untuk saya berbuat dulu banyak bagi orang lain. Setelah berbuat, Tuhan memberikan apa yang saya inginkan dulu Bapak Ibu sekalian. Lebih baik, lebih banyak, plus pasif income lebih besar lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda sekarang berdoa, mohon bantuan lunasin hutang, punya rumah, punya mobil, sekolah anak, buat kawin, buat apapun juga. Tuhan maha besar Bapak Ibu. Tapi Tuhan gak jawab langsung, apakah Anda mau tiba-tiba Tuhan datang, hai kamu join Tiansi, begitu? Enggak kan? Tuhan mengutus hambanya yang lain. Bahkan untuk menyebarkan agama pun Tuhan mengutus nabi. Untuk Anda pengen berhasil, Tuhan ngirim temen yang ke rumah Anda, ngetok Anda, nih Tiansi, hayu, sukses bareng-bareng. Nah kalau Anda nolak ajakan dari Tuhan itu, kurang ajar gak sih Anda? Hati-hati. Jadi kalau Tuhan marah sama Anda berdoa langsung dipetir sama Tuhan ya, seperti itu. BMW-nya cuma 0,5 miliar harganya. Saya bisa beli kalau saya praktek. Tapi yang saya rasakan waktunya itu dan penghargaan dari mereka Bapak Ibu. Penghasilan oke, duit oke, jalan-jalan oke, keluar negeri. BMW mereka senang, mereka bahagia sekali bapaknya seorang pemenang. Mereka tahu mobil bagus. Anak kecil jangan bohongin anak kecil Bapak Ibu. Anak kecil seperti ini 3 tahun, 2 tahun itu tahu mobil jelek, mobil bagus mana. Jangan takut-takutin. Jangan pakai BMW. BMW itu ada setannya, enggak. Ada setannya nantinya. Mereka tahu mobil bagus, mobil jelek mana. Penghargaan istri juga tak beda Bapak Ibu sekalian. Ya istri bukannya materialistis tapi rasional ya enggak? Yang ibu-ibu halo? Kalau saya tanya nih ibu-ibu yang bawa pasangan terutama, apakah Anda puas tinggal di rumah Anda sekarang? Kalau nggak puas, kalau bawa suaminya, senggol sedikit suaminya. Apakah Anda puas dengan kendaraan Anda sekarang? Penghargaan dari mereka Bapak. Itu yang saya bahagia itu sekali itu. Ya, karena dari mereka semua dan ibu saya yang paling penting. Setelah saya meninggal nanti 20-30 tahun lagi, orang udah nggak ingat saya pakai mobil apa, rumahnya di mana udah nggak ingat. Udah nggak tahu lagi. Tapi yang paling penting buat saya adalah keluarga saya, anak-anak saya, istri saya, ibu saya, mengingat saya sebagai orang yang pemenang. Orang yang menang, yang berusaha, berjuang, tidak menyerah. Ini yang paling penting. Seorang ibu telah melahirkan kita. Susah payah, membesarkan susah, pas sakit, berusaha ke rumah sakit. Balasan apa yang Anda berikan hari ini kepada orang tua Anda? Apakah terus merepotkan mereka? Suami atau istri Anda itu menunggu Anda berhasil Bapak Ibu. Begitupun orang tua Anda, mereka tuh pengen lihat Anda berhasil. Pengen sekali. Ini saya ambil foto ini karena saya mengalami sebuah kejadian yang ayah saya waktu itu saya anterin ke Jakarta. Dia mau meeting di Jakarta, sorenya pagi-pagi, sorenya saya dapat telepon dari Jakarta, dari Bogor tiba-tiba, Jakarta ke Bogor, dia bilang, Pak Dadang sekarang di ICU, stroke perdarahan otak. Oh masa, tadi pagi saya anterin sehat, mati. Bentar, jangan percaya dulu, saya telepon dulu rumah sakitnya. Saya telepon rumah sakitnya, saya ngomong sama dokter jaganya, saya tanya, apakah betul ada pasien bernama Dadang? Ada, penyakitnya apa? Ini? Oh, saya cuma tertegun Bapak Ibu, oh gitu. Yaudah kami ke sana, gitu. Tolong ditangani maksimal ya. Iya, terus saya ngebut dari Bandung ke Jakarta, lalu ke Bogor, saya ke rumah sakit di Bogor, terus saya masuk ke ICU-nya, saya masih tenang Bapak Ibu waktu itu, masih santai aja. Masuk ke ICU-nya, saya ketemu dokter jaganya, saya nanya, bagaimana ayah saya? Oh stroke dok katanya, oh iya, boleh nggak saya lihat CT scan-nya? Boleh. Awalnya saya tenang, tapi begitu saya lihat CT scan otaknya, saya lihat perdarahannya itu
di batang otak Bapak Ibu. Daerah yang sangat vital dan fatal. Nah, saya melihat perdarahannya di batang otak, itu saya seperti dihukum sebagai seorang dokter. Seperti dikutuk jadi seorang dokter Bapak Ibu. Karena saya tahu, kalau perdarahannya di situ, nggak sampai 24 jam orangnya meninggal. Bayangkan, Anda datang ke rumah sakit, berharap sebuah kesembuhan, pas datang ke sana, Anda mendapati fakta bahwa nggak sampai 24 jam lagi, ayah Anda bakal tiada. Bagaimana perasaan Anda? Udah apa Bapak Ibu? Nanti bakal begini, bakal dipompa dan sebagainya, dan bakal meninggal. Memang, akhirnya 12 jam kemudian, tensi yang tiba-tiba meninggi itu, tiba-tiba ngedrop, tiba-tiba nafasnya mulai berhenti, tiba-tiba jantungnya sudah mulai berhenti. Saya hanya menemani saja di sana Bapak Ibu. Saya panggil perawat dan dokternya, bilang, "Dok, apne," gitu. Nafas henti nafas. Dia ngelihat saya ngelihat dia. Kami sama-sama mengerti. Dia bertanya, mau dilakukan pertolongan tidak? Karena kami semua tahu itu nggak ada gunanya. Lalu saya bilang, lakuin aja. Bapak Ibu, saya biasa mompa pasien, mompa dada pasien. Sekarang saya menemani ayah saya dipompa jantungnya di sebelah saya. Dan saya tahu ini bakal meninggal. Nggak mungkin enggak. Saya hanya bisa membisikkan di telinganya, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Bersama ibu saya. Menemani kepergiannya. Tidak ada daya lagi sebagai seorang dokter, udah habis. Ilmu manusia sudah habis. Lalu, saya meninggal, tutup usia, saya bawa ke Bandung. Saya mandikan orang tua saya kafani, saya sholatkan. Ayahnya istri saya datang dari Jakarta. Kita panggil dia father. Besoknya mau memakamkan ayah saya. Saya bilang ke mertua saya, "Father, jangan ikut ke makam ya. Makamnya 103 anak tangga. Father punya jantung, jangan ikut ya Father." Father bilang, "Ya, saya nggak akan ikut." Besoknya kami ke makam, menandu ayah saya ke rumah terakhirnya. Ayah saya jalan duluan di atas, saya di bawah belakangan. Istri saya bawa anak saya pakai sendal jepit, saya masih ingat. Pas saya di bawah, yang di atas manggil, "Ji, cepat ke sini, si bapak." Saya sambil bercanda bilang, "Iya sebentar, akan dikuburin kok kalau tanpa saya." Saya bilang begitu. Bukan yang itu. Bapaknya satu lagi, bapaknya Tita. Bapak mertuaku, ngapain dia di sini? Rasanya udah nggak enak Bapak Ibu. Istri saya juga sama. Anak tuh nggak tahu dikasih ke siapa. Saya lari, jepit nggak tahu di mana. Saya nyeker ke atas, saya lari secepat-cepatnya. Saya temukan ayah mertua saya udah terduduk tepat di tangga ke-100. Bibirnya biru. Tanpa saya periksa nafasnya, udah tidak ada nafas Bapak Ibu. Saya periksa jantungnya, tidak berdenyut juga. Dalam hati saya berpikir, ya Allah, yang itu belum dikuburin. Masa yang ini mati lagi? Lalu, saya tahu ini gagal jantung. Mesti kasih pertolongan. Sebisanya saya kasih pertolongan. Malam sebelumnya, saya temani ayah saya dipompa jantungnya. Pagi itu, saya pompa jantung ayah mertua saya sambil ngasih napas buatan Bapak Ibu. Sambil ngasih napas buatan, sambil pompa, saya bilang, "Ayo dong, masa yang ini mati juga?" Itu belum dikuburin. Saya minta tandu yang itu cepat bawa ayah saya ke sana, ini mau dipakai lagi ke rumah sakit, bawa, kan dekat dari rumah sakit. Akhirnya tandu datang, sambil saya pompa terus, bawa ke ambulan, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit saya teriak, "Saya dokter, saya bawa ayah mertua saya gagal jantung. Udah saya resusitasi 10 menit, tolong dilanjutkan." Dia bilang, "Baik." Langsung mereka menangani. Kami terdiam Pak Ibu. Saya sama istri terdiam. Karena kami sama-sama belajar dan sama-sama tahu yang ini pun kayaknya bakal lewat. Akhirnya ayah mertua diri pompa juga sama mereka dilanjutkan. 4 jam, nggak ada respon, jalannya lagi. "Mau dilanjutkan nggak Dok?" "Lanjutin aja, 10 menit lagi." Pas 10 menit,
mertua saya dinyatakan meninggal juga. Jadi saya bilang, belum habis air mataku buat bapakmu, bapakku sudah meninggal. Aku udah gak bisa nangis lagi katanya. Dari Bapak Ibu, jangan buang-buang waktu Anda. Manfaatkan dengan baik. Jangan habiskan, jangan terjebak dengan sebuah yang namanya pekerjaan. Sehingga Anda tidak punya waktu buat orang-orang yang Anda cintai atau bahkan untuk Tuhan Anda, Bapak Ibu sekalian. Tidak tahu kapanpun kita nanti, kita bakal mengalaminya juga Bapak Ibu sekalian. Inilah bentuk kita nanti. Ketika habis usia kita Bapak Ibu, kita bakal dikafani, tidak bisa memakaikan sendiri Bapak Ibu. Ketika mengkafani, apa yang Anda inginkan orang-orang yang mengkafani katakan tentang Anda. Bahkan kita tidak bisa berjalan ke tempat peristirahatan terakhir kita Bapak Ibu sekalian. Kita mesti dibawa oleh orang untuk menuju rumah terakhir kita. Mungkin yang menggotong anak kita, saudara kita Bapak Ibu sekalian. Bahkan untuk masuk ke pintunya pun kita dibantu Bapak Ibu. Sudah lepas nyawa kita dari raga kita. Hanya tinggal amalan Bapak Ibu sekalian yang kita bawa. Untuk menutup pintunya pun kita butuh bantuan Bapak Ibu. Ini bakal kita alami nanti. Orang-orang, tetangga, saudara kita hanya bisa mendoakan kita. Dan setelah selesai acaranya, tinggallah kita sendirian Bapak Ibu. Sendirian, tapi di sini tempatnya. Jangan malas Bapak Ibu sekalian, jangan malas. Kenapa? Karena nanti Anda bisa bermalas-malasan sepuasnya. Kalau Anda capek, Anda malas, jangan sekarang. Nanti Anda bisa bermalas-malasan sepuasnya. Tidak ada yang memarahi Anda bermalas-malasan. Tidak bisa ada yang mendorong Anda nanti ke depannya di sini sendirian. Tidak bisa ngapa-ngapain Bapak Ibu sekalian. Inilah rumah terakhir kita. Tidak ada harta yang bisa kita perjuangkan Bapak Ibu. Tidak ada BMW atau Mercy yang bisa Anda pakai di sini. Tidak ada bisa Anda perjuangkan lagi Bapak Ibu sekalian. Tinggal Tuhan yang menanyai Anda nanti ke depannya. Anda pakai untuk apa waktu Anda, waktu di dunia? Hidup hanya satu kali saja Bapak Ibu sekalian. Memang betul, kita bakal meninggal, bakal habis waktu kita. Tapi sekarang, kita masih punya harapan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang ingin dibahagiakan, sekaranglah saatnya Bapak Ibu sekalian. Ada orang tua, suami istri yang pengen Anda bahagiakan, sekaranglah saatnya Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang ingin Anda bantu, orang tua yang Anda bahagia, sekarang saatnya Bapak Ibu sekalian, bukan nanti. Bapak Ibu, Tuhan Maha Besar. Tuhan ingin kita berhasil Bapak Ibu sekalian. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan kita lebih sempurna. Kita paling sempurna. Tuhan menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi Bapak Ibu sekalian. Sebagai wakilnya, kita dibekali dengan kemuliaan. Keinginan untuk jadi mulia. Keinginan untuk jadi berhasil Bapak Ibu sekalian. Setiap diri Anda itu merindukan keberhasilan Bapak Ibu sekalian. Merindukan kemuliaan. Ingin berhasil, pakai tenaga itu Bapak Ibu, pakai dorongan itu untuk apa? Untuk bercita-cita lebih tinggi lagi, untuk bermimpi lebih tinggi lagi Bapak Ibu sekalian. Kita ditakdirkan untuk melangkah di dunia ini, untuk menyebar kebaikan, menebar kesejahteraan Bapak Ibu sekalian. Jangan sia-siakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan sia-siakan Bapak Ibu sekalian, karena hidup cuma satu kali Bapak Ibu sekalian. Tuhan berikan kepada kita anugerah, kita harus menyebarkan kebaikan, kesejahteraan bagi semua umat manusia Bapak Ibu sekalian. Manfaatkan waktu yang cuma sekali ini untuk jadi yang terbaik. Usaha ini bisa menjadi jalan untuk mencapai impian Anda, untuk mencapai apa yang Anda inginkan Bapak Ibu sekalian. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan usaha ini tidak hanya untuk materi Bapak Ibu, untuk penghargaan, tapi untuk beribadah kepada Tuhan kita. Tuhan kita Maha melihat. Kita ketemu orang, tujuan kita bukan cuma menawarkan usaha kita, tapi untuk orangnya bisa jadi sembuh, bisa jadi sejahtera lagi, insya Allah menjadi amal soleh ke depannya Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti pas kita meninggal nanti, ditanya oleh Tuhan, insya Allah amal kita banyak Bapak Ibu sekalian. Karena hidup cuma satu kali. Benar atau tidak, hari ini ada orang yang menunggu Anda berhasil di rumah. Ada anak-anak Anda yang menunggu Anda berhasil di rumah. Ada orang tua Anda yang menantikan Anda berhasil. Bapak Ibu, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Saatnya kita berjuang ya sekarang, nanti sudah mati tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau mau berusaha, sama sinar nafas, ayo kita berjuang Bapak Ibu sekalian. Jangan saya menyerah, yang penting Anda berhasil di usaha ini. Terus untuk Anda semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.